Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfaningsih HS dengan nomor induk mahasiswa D1B1200265. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah wawasan farmasi. Nah, untuk lebih jelasnya simaklah video berikut ini. Nah, tugas wawasan farmasi yang ketiga yaitu mengenai rute jalur pemberian obat. Nah, ada dua rute jalur pemberian obat. Nah, yang pertama yaitu intravaskuler. Intravaskuler adalah pemberian obat secara langsung masuk ke sirkulasi sistemik. Nah, yang kedua yaitu ekstravaskuler, di mana pemberian obat secara tidak langsung, misalnya melalui mulut atau disuntikan. Nah, pada cara tidak langsung, obat mengalami peristiwa absorpsi terlebih dahulu, yaitu perpindahan obat dari tempat pemberian ke dalam aliran darah atau sirkulasi sistemik. Nah, rute pemberian obat secara intravaskuler ada 4, yaitu mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, intravena atau IF. Nah, intravena, suntikan intravena adalah cara pemberian obat parenteral, yang sering digunakan. Untuk obat yang tidak dapat diabsorpsi secara oral, sering tidak ada pilihan. Nah, untuk memberikan cairan obat secara langsung ke dalam vena, terapi intravena mengirim dua jenis cairan. Yang pertama, kristaloid, di mana kristaloid ini cairan yang tersusun dari mineral, garam, dan zat-zat yang dapat larut dalam air. Yang kedua, koloid, di mana koloid adalah molekul yang tak dapat larut dalam air. Nah, yang kedua yaitu intratekal. Intratekal, obat yang langsung dimasukkan ke dalam ruang subarachnoid spinal, dilakukan bila diinginkan efek obat yang cepat dan setempat pada selaput otak, seperti anestesi spinal atau pengobatan infeksi sistem saraf yang akut. Nah, yang ketiga, intraarterial, di mana disuntikkan langsung ke dalam arteri, digunakan untuk rute intravena ketika aksi segera diinginkan dalam daerah perifer. Nah, yang keempat yaitu intrakardial. Intrakardial adalah suntikan langsung yang diberikan atau suntikan dimasukkan langsung ke dalam otot jantung atau ventriculus. Intrakardial ini hanya digunakan pada saat keadaan darurat. Nah, selanjutnya kita masuk pada rute pemberian ekstravaskuler. Apa-apa saja itu? Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, oral. Oral merupakan cara pemberian obat melalui mulut dengan tujuan mencegah, mengobati, mengurangi rasa sakit sesuai dengan efek terapi jenis obat. Nah, yang kedua, rektal. Rektal merupakan cara memberikan dengan memasukkan obat melalui anus atau rektum dengan tujuan memberikan efek lokal dan sistemik. Biasanya bentuk sediaan ini yaitu suppositoria atau ovula. Nah, yang ketiga, bukal. Pemberian obat dengan cara meletakkan obat di antara gusi dengan membran mukosa pipi. Tujuan pemberian bukal ini yaitu untuk menjaga obat tetap khasiat. Nah, maksudnya untuk beberapa obat yang dapat rusak oleh asam lambung. Nah, yang kedua, untuk mempercepat efek obat atau pasien yang sulit menelan. Nah, yang keempat adalah subkutan. Pemberian obat melalui suntikan ke arah bawah kulit, yaitu pada jaringan konektif atau lemak di bawah dermis. Nah, teknik yang digunakan apabila kita inginkan obat yang disuntikan diabsorpsi oleh tubuh dengan pelan dan berdurasi panjang. Nah, yang kelima, inhalasi. Inhalasi memberikan pengiriman obat yang cepat melalui permukaan luas dari saluran nafas dan epitel paru-paru, yang menghasilkan efek hampir sama dengan efek yang dihasilkan oleh pemberian obat secara intravena. Nah, rute ini efektif pada penderita dengan keluhan pernafasan seperti asma atau penyakit paru lainnya. Nah, yang keenam, intramuskular. Intramuskular, pemberian obat atau cairan dengan dimasukkan ke dalam otot atau muskulus. Nah, yang ketujuh yaitu intraperitoneal. Penyuntikan ini dilakukan pada perut sebelah kanan garis tengah, jangan terlalu tinggi agar tidak mengenai hati.
Suntikan jarum ini menembus kulit dan otot masuk ke dalam rongga peritoneal. Nah, rute jalur ekstravaskular yang terakhir yaitu sublingual, di mana cara pemberian obat melalui mulut, di mana penempatan di bawah lidah memungkinkan obat tersebut berdifusi ke dalam anyaman kapiler dan karena itu secara langsung masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Nah, pada area di bawah lidah memiliki kapiler darah kecil, sebab obat diserap secara langsung dan sangat cepat ke dalam sistem tanpa melewati sistem pencernaan. Nah, apa sih keuntungan dan kerugian sublingual? Yang pertama, keuntungan mudah dan tidak perlu steril. Yang kedua, obat cepat masuk ke sirkulasi sistemik. Yang ketiga, obat tidak melintasi metabolisme lintas pertama. Nah, bagaimana kerugiannya? Yang pertama, dapat terjadi iritasi pada mulut. Yang kedua, pasien harus sadar. Nah, yang ketiga, hanya untuk obat yang hipofil. Nah, contoh obat dari sublingual yaitu isosorbit dinitrit. Nah, obat isosorbit nitrit pada pemberian sublingual. Nah, nitrit merupakan senyawa yang berguna dalam pengobatan angina. Nah, gliseril trinitrit sublingual merupakan salah satu obat yang paling efektif untuk mengurangi gejala angina dengan cepat. Namun, efeknya hanya 20-30 menit. Pada pemberian pertama, biasanya diberikan tablet 300 mcg. Nah, isosorbit dinitrit secara sublingual aktif dan merupakan sediaan yang lebih stabil bagi pasien yang hanya kadang-kadang memerlukan nitrit. Nah, senyawa ini juga efektif secara oral untuk profilaktis. Baik, hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.